Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Nah, yang pertama, pengertian komunikasi secara etimologis. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication dan bersumber dari kata Latin yaitu communicare atau komunis, yang berarti memiliki kesamaan makna, yaitu memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal. Nah, jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang pelaku komunikasi yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai hal yang dikomunikasikan. Nah, yang kedua, komunikasi secara terminologis, yaitu penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, jadi yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam komunikasi. Komunikasi jika ditinjau dari media yang digunakannya ada 3, yaitu komunikasi visual, contohnya seperti surat kabar, poster, dan majalah. Lalu ada komunikasi audio, yaitu seperti telepon dan radio. Yang ketiga itu ada komunikasi audiovisual, yaitu seperti film dan TV. Selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi jika ditinjau dari hubungan antara sumber dan sasarannya, yaitu ada 2, komunikasi langsung dan tidak langsung, yang dimana komunikasi langsung berarti tatap muka, lalu jika tidak langsung berarti itu tidak melakukan kontak tatap muka. Biasanya itu dilakukan seperti dalam Zoom atau kelas online gitu, atau melalui video call gitu. Selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi ditinjau dari umpan balik yang diterima, yaitu ada 2. Ada komunikasi 2 arah dan komunikasi 1 arah, di mana komunikasi 2 arah adalah di mana sasaran dapat mengemukakan pandangannya, sementara komunikasi 1 arah pendengar atau sasaran hanya berperan sebagai pendengar saja. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi jika ditinjau dari simbol yang digunakan. Yang pertama itu ada komunikasi lisan, yaitu berupa kata-kata dan huruf. Lalu yang kedua itu komunikasi tulisan dan komunikasi nonverbal, di mana simbol yang digunakan berupa isyarat seperti tekanan suara, pengelolaan tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan fisik. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi jika ditinjau dari suasana atau lingkungan berlangsungnya komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi formal, yang dimana bersifat resmi. Yang kedua, ada komunikasi informal yang bersifat tidak resmi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi nonverbal dalam konseling. Komunikasi nonverbal ini komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa menggunakan kata-kata dalam kehidupan nyata. Komunikasi nonverbal jauh lebih sering digunakan dibandingkan dengan komunikasi verbal. Dalam setiap proses komunikasi, hampir secara otomatis unsur komunikasi nonverbal ikut terlibat. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda, tindakan atau perbuatan, dan objek bahasa tubuh seperti raut wajah, gerakan kepala, gerakan tangan, serta gerak-gerik tubuh dapat mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, pikiran, kehendak, dan sikap seseorang.
Komunikasi nonverbal ini ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan maupun kegagalan proses konseling. Johnson mengidentifikasi beberapa ciri penting dalam interaksi konseling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nada suara yang lembut menunjukkan adanya kehangatan, sedangkan nada suara yang keras menunjukkan sikap dingin. Yang kedua, senyum dan perhatian merupakan tanda sikap hangat, sedangkan wajah berkerut dan sikap acuh merupakan tanda sikap dingin. Dan yang terakhir, tatapan mata langsung menandakan adanya kehangatan, sementara menghindari tatapan mata menunjukkan sikap tertutup atau dingin. Saya akan menjelaskan prinsip komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses transaksional yang berlangsung dari dua arah, bersifat sirkular dan selalu berubah karena setiap unsur saling bergantung. Pesan yang diberikan seseorang menjadi stimulus bagi lawan bicara dan terus berlanjut secara dinamis. Dalam proses ini berlaku beberapa prinsip penting, yaitu kita tidak mengganggu orang lain agar dapat menjadi pendengar yang baik. Setiap individu memiliki hak untuk berbicara dan menentukan pilihannya sendiri tanpa dipaksa atau dibuat oleh orang lain. Kita tidak boleh bertindak seolah memiliki hak memilih bagi orang lain, serta kita tidak perlu berbicara untuk diri sendiri dengan menggunakan pertanyaan saya agar komunikasi lebih jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahkan pihak lain. Selanjutnya, ada faktor penghambat komunikasi. Dalam proses komunikasi, pesan tidak selalu bisa diterima dengan baik oleh penerima. Hal ini terjadi karena adanya berbagai hambatan yang muncul pada beberapa tahap komunikasi. Secara umum, hambatan tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, hambatan dalam mengembangkan pesan, yaitu hambatan yang muncul saat pengirim menyusun pesan. Masalah yang sering terjadi, misalnya pengirim ragu-ragu atau tidak yakin dengan pesan yang akan disampaikan, tidak terbiasa dengan situasi komunikasi, atau merasa tidak nyaman dengan audiens. Adanya tekanan emosional seperti gugup atau cemas, serta sulit mengungkapkan ide secara jelas. Jika pesan tidak disusun dengan baik sejak awal, maka penerima akan sulit memahami maksud sebenarnya. Dan yang kedua itu ada hambatan dalam menyampaikan pesan, seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Misalnya, sound system buruk, lampu mati, atau teks yang sulit dibaca. Pesan yang disampaikan melalui jalur komunikasi terlalu panjang sehingga maknanya berubah, atau adanya dua pesan berbeda yang keluar bersamaan dan membingungkan penerima. Akibatnya, penerima hanya menangkap sebagian pesan atau menangkap pesan yang keliru. Dan yang ketiga itu ada hambatan dalam menerima pesan. Misalnya, kondisi fisik penerima tidak optimal, seperti pendengaran terganggu, penglihatan kabur, atau tubuh sedang tidak sehat. Lingkungan yang tidak mendukung seperti tempat bising atau ruangan tidak nyaman, serta kurangnya fokus dan konsentrasi yang membuat perhatian penerima mudah teralihkan. Hal-hal tersebut membuat pesan tidak diterima secara utuh. Dan yang terakhir itu ada hambatan dalam menafsirkan pesan, yaitu hambatan yang muncul ketika penerima menafsirkan makna pesan. Misalnya perbedaan usia, pendidikan, budaya, bahasa, status sosial, kebiasaan berkomunikasi seperti perbedaan intonasi atau gaya bicara, serta reaksi emosional dapat membuat pesan ditangkap berbeda. Jika kedua pihak tidak memahami perbedaan ini, kesalahpahaman sangat mudah terjadi. Jadi, secara keseluruhan, hambatan komunikasi bisa muncul dari berbagai tahap, mulai dari orang yang menyampaikan pesan, cara pesan itu disampaikan, bagaimana pesan diterima, sampai bagaimana pesan ditafsirkan. Dengan memahami apa saja penyebab hambatan tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan lebih jelas dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham. Di sini kita akan menjelaskan apa itu pola komunikasi. Pola komunikasi adalah gambaran
hubungan antara pengirim pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Jadi di dalamnya ada beberapa proses yang dimana mengirim pesan, menerima pesan, memberi respon atau umpan balik. Kalau baru yang terakhir itu adalah kalau salah satu bagian tidak berjalan baik, maka komunikasi itu bisa tidak berjalan dengan baik. Baru masuk kita kenapa sih pola komunikasi itu penting? Jadi karena lewat pola ini kita bisa tahu bagaimana pesan bergerak, apakah pesan diterima dengan benar, apakah ada feedback, apakah komunikasi berjalan lancar atau terhambat. Jadi di konseling itu pola komunikasi sangat penting untuk menjaga interaksi yang terarah, jelas dan saling memahami.